Semua pasti akan baik-baik saja. Di suatu ruang kelas nan ramai dan riuh, Nisa, mahasiswa pindahan, duduk manis di salah satu bangku paling ujung depan dengan perasaan ragu, bingung, dan takut. Ia menengok ke belakang dan ia melihat kumpulan mahasiswa lain yang duduk memenuhi barisan bangku belakang saling melemparkan lawak dan tawa tanpa henti. Nisa yang duduk sendiri hanya bisa memperhatikan mereka sesekali selagi menunggu jam perkuliahan dimulai. Di bagian ujung satu lagi, Nisa melihat ada seorang perempuan berpakaian sederhana, namun terlihat sangat berani dengan potongan rambutnya yang pendek sebahu. Sesekali ia ikut menanggapi orang-orang di bangku belakang sambil tertawa. Jam menunjukkan pukul 9.30 dan perkuliahan pun dimulai. Semua orang di barisan bangku belakang merapikan bangku mereka sesuai dengan tatanannya dan memperhatikan dosen yang telah memasuki ruang kelas tersebut. Selamat pagi teman-teman semua, perkuliahan pagi ini saya mulai ya. Perkenalkan, nama saya Zia. Kalian bisa panggil saya Mbak atau Bu, senyamannya kalian aja ya. Semester sebelumnya sudah ada yang pernah ikut kelas saya ya. Oke, yuk teman-teman bisa perkenalkan diri ya. Sapa dosen muda nan cantik di depan ruangan kelas. Secara bergantian, mahasiswa-mahasiswi yang ada di kelas tersebut memperkenalkan nama diri mereka. Saat giliran Nisa, tiba-tiba ada seorang laki-laki dengan tas selempangnya dan kemeja yang dijadikan outer memasuki ruang kelas dengan tergesa-gesa dan membuat seisi kelas menghadap kepadanya. Ia langsung duduk di bangku barisan belakang persis dari bangku Nisa. Sesaat Nisa yang harus terjeda memperkenalkan dirinya, ia pun langsung melanjutkan perkenalan dirinya yang sederhana itu. Lalu dilanjutkan dengan laki-laki tadi. Selamat pagi, saya Rama, ujar laki-laki tadi dengan malas. Setelah itu kelas berjalan selama 1,5 jam. Pada akhir kelas tersebut, Bu Zia memberikan tugas kelompok. Nisa yang tidak mengenal siapa-siapa di kelas itu pun sangat meragukan dirinya akan mendapatkan teman kelompok. Sambil melihat sekitar dan menggigit bibirnya, Nisa terlihat sangat bingung harus melakukan apa. Ia mendapati mahasiswa lain di dalam kelas sudah duduk sesuai dengan kelompoknya bersebelahan bertiga tiap-tiapnya. Bu Zia mengakhiri kelas dan semua mahasiswa di dalam kelas tersebut pun keluar dari ruangan. Tampak Nisa menunggu mahasiswa lain keluar terlebih dahulu, lalu ia pun baru keluar. Lalu tiba-tiba perempuan berambut pendek tadi mencolek bahu kanan Nisa yang membuatnya sedikit terkejut. "Hei, Nisa ya? Kenalin, aku Raya. Kamu udah dapat teman kelompok belum? Kalau belum, aku mau sama kamu ya," ucap perempuan berambut pendek tadi dengan penuh semangat. Nisa menunjukkan senyum tipis di wajahnya sambil malu-malu menjawab, "Oh, boleh. Tapi anggota kita masih kurang satu ya kalau gitu." Oh, sama dia aja. Dia pasti belum dapat kelompok," ujar Raya sambil menunjukkan jari ke arah Rama. Tapi Rama begitu tergesa menuruni tangga dan Raya pun tidak sempat memanggil Rama. Nisa dengan wajah khawatir melihat ke arah Raya. Raya pun menanggap, "Ah, tenang aja, nanti ku kirim pesan ke dia, oke? Dia orangnya emang agak songong gitu deh kayaknya. Kalau gitu aku duluan ya," ucap Raya menenangkan dan langsung pergi mendahului Nisa. Nisa yang berdiri di depan ruang kelas tanpa sadar memperlihatkan senyuman lebar di wajahnya. Setelah siang itu, Nisa mendapati notifikasi di HP-nya terdapat undangan masuk ke grup obrolan baru. Isinya Raya dan Rama. Raya mengetik dan mengirim pesan untuk besok sudah mulai bisa mengerjakan tugas kelompok ini bersama. Rama hanya menjawab dengan oke. Nisa yang bersemangat menjawab pesan mereka dengan oke. Mulai detik itu, rasa khawatir Nisa yang berpikir tidak bisa mendapatkan teman secepatnya pun perlahan menghilang. Sedikit sulit bagi Nisa yang kurang mudah berbaur dengan lingkungan baru harus menjadi mahasiswa pindahan di kota tersebut. Keesokan harinya, Raya datang terlebih dahulu di tempat di mana mereka membuat janji untuk mengerjakan tugas tersebut. Lalu Nisa pun datang dan Rama datang paling terlambat. Mulai dari situ, Nisa makin mengenal Raya yang sudah dari awal ia kagumi dengan gayanya yang berani, dan Rama yang ternyata tidak songong sama sekali, bahkan berhati baik melebihi ekspektasi Nisa.
Setelah kerja kelompok hari itu, mereka jadi lebih sering bertemu di luar perihal tugas menugas. Mereka aktif saling bertukar pesan lewat grup obrolan mereka. Membuat janji untuk berkumpul, pergi ke tempat bermain bersama di mall sambil mengenalkan Nisa dengan kota tersebut, dan masih banyak lagi. Setelah mengenal Raya dan Rama, Nisa sangat bahagia karena pada akhirnya ia merasakan apa yang dimaksud dengan semua pasti akan baik-baik saja.